Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farid Salahuddin. Saya di sini uh, untuk menjelaskan jawaban UAS saya. Saya memiliki nomor NPN 1806194965 dan saya diminta untuk mengerjakan nomor 1 itu untuk mengerjakan nomor 5 dan nomor 2 untuk mengerjakan nomor 2. Nah, kita punya rangkaian seperti ini. Seharusnya ini 500-nya itu menyambungnya bukan di sini, tetapi di atas sini, di atas resistor 3 kilo ohm. Saya salah melihat, mohon maaf. Tapi untuk perhitungannya insya Allah semuanya betul. Nah, pertama-tama pertanyaannya itu ini tuh konfigurasi bentuk apa sih? Kalau yang kayak gini, yang resistornya nyambung ke sini sama ada di atas sini. Ini namanya itu fixed bias BJT amplifier. Terus pertama diminta untuk menjelaskan nilai IB, VB, dan IE. Yang pertama itu nilai IB itu sebenarnya VB per RB. Jadi VB yang ada di sini, base itu kan ini, terus ini emitter, ini kolektornya. Itu jadi nilainya yang dipakai VCC minus VBE. Soalnya ada nilai di sini sama nilai di sini. Itu kan berarti harus dikurangi. Nilainya itu 14,3. Terus dibagi dengan RB. RB-nya yang menyambung dengan base ini, yang ini resistornya. Udah kita pakai 500 ohm. Lalu kita dapat nilainya 28,6 mA. Terus cara lain untuk mencari VB itu IB dikali RB. IB yang kita ketemukan itu 28,6 dikalikan dengan 500. Dan nilainya sama 14,3 volt. Terus untuk IE itu dapat mencari dengan rumus beta tambah 1 dikali dengan IB. Beta tambah satunya itu 100, karena betanya kita memiliki 99 dan IB-nya 8,6. Jadi kita bisa tentukan nilai IE-nya itu 2,86 ampere. Lalu ada rangkaian RE model juga, di mana kita bisa lihat ini untuk merubah menjadi RE model itu kita menghilangkan si kapasitor-kapasitornya, kita shortkan, lalu ininya juga kita hilangkan, sumber DC-nya kita hilangkan. Lalu di sini kotak yang ini tuh ada representasi dari apa yang ada di dalam BJT-nya. Terus ini 3K, ini berarti kolektornya di sini, terus ada base juga di sini 500 ohm. Lalu untuk mencari nilai RE-nya dapat dicari dengan 26 mV dibagi dengan IE. 26 mV itu yang saya mengerti itu adalah thermal voltage dibagi dengan IE. IE-nya udah ketemu tadi 2,86 ampere. Jadi ditemukan nilainya 9,1 dikali 10 pangkat 3 ohm. Ini nilai RE-nya bisa sangat kecil. Kenapa? Soalnya nilai resistor yang ada di base-nya juga sangat kecil, yaitu 500 ohm dibandingkan dengan 3K yang ada di kolektor. Jadi nilainya juga otomatis sangat kecil, soalnya nilai yang ini dipakai untuk mencari IB. Lalu setelah dipakai mencari IB, itu dipakai mencari IE. IE-nya kita pakai, jadi nilainya sangat kecil. Terus rangkaian AC ekuivalennya juga sama, mirip-mirip. Tapi kalau ini lebih kayak dibuatkan, kalau rangkaian AC ekuivalen itu masih ada bentuk BJT-nya kayak gini. Kalau RE model itu lebih sudah dibuka gitu, lebih sudah dirubah-rubah. Terus rangkaian AC ekuivalennya kita dapatkan seperti ini. Ini seharusnya karena saya salah melihat dari awal tadi, ini seharusnya 500-nya menyambung ke atas ini, ke atas 3 kilo ohm. Itu ada ZO sama dengan RC. Kenapa ZO sama dengan RC? Soalnya yang out kan ada di sini.
Terus impedansinya itu berarti kita cuma pakai yang ada di sini aja, yaitu 3 kilo ohm. Kalau yang ZIN kan ada di sini, berarti kita harus pakai yang ini sama yang ada di sini juga, yaitu yang 500 ohm yang nyambung sama base, terus sama yang ada di dalam BCT-nya juga, yaitu beta dikali RE. Kita dapat nilai impedansi inputnya 0,89 ohm. Ini juga terlihat bisa dilihat sangat kecil. Lalu kita dapat AV itu yaitu uh, rasio amplifikasi voltasenya, yaitu V output bagi dengan V input. V output kita punya rumus minus beta dikali IB dikali dengan RC paralel dengan RO. Lalu VI-nya itu IB dikali beta dikali RE. Nah, kita bisa lihat ini kalau kita substitusikan, ini tinggal tersisa minus RC dibagi RC paralel dengan RO dibagi dengan RE. Karena RO-nya itu kita punya infinite nilainya, berarti kita bisa kita abaikan. Lalu RC-nya ini menjadi AV-nya ini menjadi minus RC dibagi dengan RE, yaitu min 3000 dibagi dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 3. Ketemu jawabannya segini, yaitu minus 329,67 dikali 10 pangkat 3. Jadi nilai ini yang sangat kecil ini sangat berpengaruh sampai kemana-mana, sampai ininya juga jadi sangat besar. Untuk nomor 2, kalau yang saya kumpulkan di emas, jujur saya tidak selesai, tapi saya sebenarnya mengerti. Jadi ini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa saja yang sudah saya selesaikan, yaitu pertama diminta DC equivalent circuit. Pertama mencarinya gimana sih? Ini ada kita punya soalnya seperti ini, dari awalnya seperti ini. Itu VG. Jadi kita mencari kayak VTH dan RTH-nya, yaitu Thevenin-nya. Kita pakai 1M dibagi dengan 1 plus 9 dikali dengan 20. Itu sudah rumus, yaitu R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikali dengan VDD. Yaitu kita dapat 2 volt. Terus RTH juga kita udah punya 9 dikali 1 per 9 tambah 1, yaitu hasil paralel dari ini. Jadi kita punya 9 per 10 mega ohm. Lalu saya akan menjelaskan yang sudah saya jelaskan, sudah saya kerjakan, walaupun waktunya selesai. Lalu kita punya rumus VGS sama dengan VG dikurangi ID kali RS. Terus saat ID-nya 0, kita bisa temukan VGS-nya itu 2 volt. Saat VGS-nya 0, kita bisa temukan ID-nya itu 2 mA. Terus kita pakaiin ke persamaan garis, yaitu ID dikurangi 0 dibagi dengan 2 mA dikurangi 0. Ya, kita selesaikan seperti ini. Lalu kita juga punya persamaan Shockley, yaitu ID sama dengan IDSS dikali dengan 1 dikurangi VGS per VP pangkat 2. Dan kita satuin, terus kita eliminasi. Ini kita ditemukan nilainya VGS itu sama dengan min 4 dan min 14. Tapi karena kita punya VP-nya ini minus 8, kita pakainya yang min 4. Terus pas kita substitusiin ke rumus VGS untuk mencari ID key-nya, jadi kita temukan ID key-nya itu 6 mA. Terus pas GM kita punya rumus 2 kali IDSS dibagi dengan mutlak VP dikali dengan 1 minus VGS min VP per VP. Ini saya salah menghitung di bagian sini, saya lupa kalau ini salah lihat, kalau ini adalah ternyata miliampere. Jadi ini nilainya tidak betul, tapi sudah saya betulkan di sini, dimana ini menjadi minus 2 volt, lalu kita pasangkan di sini dan kita ketemu GM-nya itu adalah 3. Ini saat ID sama dengan IDSS per 4. Karena
Kenapa saya pakai nilai itu soalnya nilainya pas. Eh, jadi tidak saat di ID-nya sama 0 dan juga tidak sama dengan VJ-nya dengan VGS-nya juga tidak nilainya dengan 0. Dan saya juga mohon maaf, saya kira akan selesai di sini, tapi saya membutuhkan kertas lagi, jadi saya takut tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menulis perjanjian ini. Lalu ini yang sisanya, yang C sama D itu C equivalent circuitnya itu tadi kan ada kapasitor di sini dan di sini. Ini bisa terlihat ini adalah short dan di sini juga short, dan saat ini short. Di sini ada E RS, yaitu RS yang RS-nya ini ke bypass, jadi nggak kepake si resistornya. Terus ZO ini sama dengan nilainya dengan RD, soalnya di sini cuma ada RD. Terus ZT-nya saya belum selesai. Lalu AV di sini yang diminta itu adalah rasio amplifikasinya, amplifikasi tegangan, yaitu VO bagi VI. VO-nya itu adalah sama dengan VD, saya melihatnya soalnya ini ada di tangannya si drain. Jadi saya melihat tegangannya drain aja. Lalu kita bisa dapat juga VDD dikurangi ID kali RD 20. Ini karena saya bingung tadi nilai ID-nya berapa, tapi sudah saya kerjakan lagi. Saya memilih ID-nya itu saat dengan IDQ. Jadi IDQ-nya tadi 6 mA dikali dengan 1,8 kilo ohm sama dengan 20 dikurangi 10,8, yaitu dapatnya 9,2 rasionya. 9,2 volt. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf banyak yang belum sempat diselesaikan. Saya ingin menunjukkan kalau saya itu sebenarnya mengerti, jadi saya kerjakan lagi. Saya mohon bantuannya untuk Pak Tommy. Semoga diberi nilai yang bagus. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.